Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan dasar untuk penerima gaji UMR. Baru saja muncul pengumuman kenaikan gaji UMR di seluruh Indonesia. Di Jakarta misalnya, UMR Jakarta untuk pertama kalinya menyentuh 5 juta per bulan. Namun, baru-baru ini muncul hasil survei biaya hidup 2022 dari Biro Pusat Statistik yang menyatakan bahwa biaya untuk hidup di kota Jakarta mencapai hampir 15 juta per bulan. Muncul pertanyaan, apakah pendapatan 5 juta per bulan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa ditabung untuk tahun 2024? Padahal kalau kita berkaca di tahun 2023, harga barang pokok naik, BBM naik, rupiah melemah, dan masih banyak tantangan ekonomi lainnya. Untuk itulah, di video ini akan terbagi menjadi dua part. Part pertama, saya akan menjelaskan cara realistis mengatur keuangan untuk pendapatan UMR 5 juta per bulan. Di part kedua, saya akan ceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk pengelolaan keuangan yang harus ditinggalkan di 2024 agar tetap bisa menabung. Dan langsung saja kita mulai ke videonya. Part pertama, cara atur gaji 5 juta per bulan. Berikut adalah contoh simulasi pengaturan keuangan rinci untuk gaji 5 juta per bulan. Di sini saya akan pakai rumus simple, 10, 20, 30, 40. Budget pertama adalah 10% dari 5 juta, yaitu 500.000. Ini adalah budget untuk kegiatan sosial dan juga pengemandiri kalian. Bisa pakai ini untuk donasi amal, untuk membantu orang lain. Bisa juga dipakai untuk investasi leher ke atas, dengan membeli buku, ikut seminar, networking, dan hal-hal lainnya yang bisa menambah potensi diri kita untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada UMR di kemudian hari. Budget kedua, 20% dari 5 juta rupiah, yaitu 1 juta. Itu langsung kita alokasikan untuk tabungan dana darurat dan investasi. Budget ketiga, 30% dari 5 juta rupiah, yaitu 1,5 juta. Kita gunakan untuk biaya tempat tinggal, untuk bayar sewa kos-kosan, untuk bayar listrik, atau untuk juga bayar air. Kemudian sisanya, yaitu 40% dari 5 juta, 2 juta, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini contohnya saja ya, ada makan dan minum sehari, misal kita ambil 50.000. Kemudian dikalikan 30 hari, menjadi 1,5 juta. Kemudian biaya transportasi di budget 1 bulannya sekitar 400.000. Dan juga ada pulsa yaitu 100.000 per bulan. Jadi kalau kita total-total dengan budget 10, 20, 30, 40, totalnya adalah 5 juta. Tentu saja tidak mengikat ya, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang realistis. Tapi selalu sisakan 1 juta per bulan untuk investasi dan dana darurat. Ini nanti akan membuat kalian semua bisa level up lagi untuk mengelola keuangan. Tabungan dana darurat dan investasi inilah yang nantinya akan menggantikan aktif income kalian ketika nanti kalian sudah tidak bekerja lagi. Part kedua, kebiasaan-kebiasaan buruk pengelolaan keuangan. Selain harus mengatur gaji atau budgeting secara realistis, penting bagi kita untuk bisa menghindari beberapa kebiasaan buruk dalam hal pengelolaan keuangan di tahun 2024. Sehingga yang sudah kita rencanakan sebelumnya bisa tereksekusi dengan baik. Kita akan mulai dari kebiasaan yang pertama, yaitu malas mencatat pengeluaran. Mungkin hal ini terdengar klasik ya, namun penyakit lupa mencatat pengeluaran ini kerap menjadi salah satu penyebab mengapa banyak orang yang merasa gajinya numpang lewat. Setiap bulan, tanpa ada pencatatan pengeluaran, kita akan kesulitan untuk tahu budget kita ini sudah over atau tidak di pos-pos tertentu. Kita dapat menemukan banyaknya bocor-bocor halus dalam pengeluaran kita. Yang terakhir, ini yang paling berbahaya. Membeli barang branded hanya untuk status. Fenomena pembelian barang-barang branded telah menjadi ciri khas budaya konsumsi anak muda zaman saat ini. Karena dianggap sebagai simbol prestis dan identitas sosial. Kalau bagian belakang HP-nya tidak ada bobanya, atau kalau sepatu ini dipakai tidak ada logo centang atau logo 3 garisnya, rasanya gimana gitu. Kecintaan akan barang branded itu bisa berbahaya karena kita lebih fokus pada status dan tren daripada manfaatnya. Hal di atas adalah beberapa kebiasaan yang banyak sekali dijumpai
dan menjadi penyebab utama seseorang bisa gagal dalam menyisihkan uang untuk investasi, dan ini harus kita ubah di tahun 2024. Demikian pengelolaan keuangan dasar untuk gaji UMR 5 juta rupiah. Sampai jumpa di lain waktu dan see ya.